Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun judul yang akan kami bawakan yaitu Peran Guru PAI dalam Evaluasi Belajar pada Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas Inklusif SD Negeri 229 Pocoka. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Askia SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Siti Fatih dengan rekan saya atas nama Hamsia. Baiklah, adapun yang akan kami bahas yaitu latar belakang masalah, metode, tinjauan penelitian relevan, tinjauan teoritis, dan kesimpulan. Adapun latar belakang masalah yaitu sebagaimana kita ketahui, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berdimensi religius. Kelas inklusif sangat berguna bagi peserta didik dalam segala keragamannya, terutama anak berkebutuhan khusus (ABK). Keberagaman peserta didik di sekolah secara tidak langsung mengajarkan toleransi sosial kepada teman-teman lainnya, tanpa memandang perbedaan fisik, emosional, perilaku, kelainan indera, dan disabilitas. Seorang guru memiliki tanggung jawab dalam menilai peserta didik, terutama peserta didik yang berkebutuhan khusus. Evaluasi belajar merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan kelas inklusif untuk membantu anak berkebutuhan khusus di sekolah. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode observasi, wawancara, studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari sumber terpercaya, baik tulisan langsung maupun dari media digital. Kemudian dikombinasikan dan disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan karya tulis yang baru. Selanjutnya, tinjauan penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lilik Maftuhatin, evaluasi pembelajaran sudah cukup baik karena guru menerapkan dua metode dalam penelitiannya, yaitu pertanyaan yang disamakan dengan reguler dan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan mereka, disertai dengan portofolio pencatat keberhasilan belajar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafiz. Strategi yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam untuk melaksanakan pembelajaran dengan cermat, mengikuti setiap langkah pengajaran. Demikian pula pemberian perhatian yang lebih untuk menjaga fokus anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat memperhatikan pembelajaran yang diajarkan dan membuat perubahan dalam pembelajaran mereka. Kajian teoritis. Guru PAI adalah tenaga pendidik yang bertugas untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membimbing, mendidik, memberi suri teladan kepada peserta didik untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Secara umum, syarat untuk menjadi guru yang baik hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, sehat jasmani, baik akhlaknya, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. Selanjutnya, evaluasi belajar. Evaluasi belajar diartikan sebagai kegiatan atau proses penentuan nilai pembelajaran setelah pembelajaran tersebut selesai dalam jangka waktu tertentu. Peserta didik dapat menggunakan ujian harian, ujian umum, dan ujian akhir dalam penilaian mereka. Evaluasi harus dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, seperti teks tertulis, lisan, dan observasi. Anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki arti yang lebih luas dibandingkan anak luar biasa. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan layanan khusus dalam pendidikan yang berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan dalam belajar dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar setiap anak. Adapun kelas inklusif adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, linguistik, atau lainnya untuk layanan pendidikan umum.
Jadi kesimpulannya yaitu peran guru PAI dalam evaluasi belajar pada anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif SDN 229 Pecoka Kabupaten Pindrang yaitu mempersiapkan peserta didik mengikuti proses evaluasi hasil belajar, mengadministrasikan instrumen atau alat evaluasi hasil belajar, membuat laporan atau mengkomunikasikan hasil evaluasi, dan menggunakan hasil evaluasi untuk merencanakan program selanjutnya.